Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita tentang eh, pemrograman microcontroller, khususnya menggunakan Arduino. Di pertemuan 5 kita bahas tentang struktur program Arduino. Ya, dasar-dasarnya programnya, perintah-perintahnya apa saja, kita bahas di pertemuan ini. Selanjutnya, pemrograman Arduino dasarnya adalah bahasa C. Jadi kalau kemarin udah pernah belajar bahasa C itu C++, ini sangat membantu dan ini lebih mudah memahaminya ya, karena strukturnya sama ya, baik for-nya, array-nya, lain-lainnya lah, semuanya itu sama dengan dasarnya adalah dasar bahasa C. Bahasa C sendiri merupakan bahasa tingkat tinggi yang sangat populer. Artinya bahasa tingkat tinggi ini bahasa yang mudah dimengerti manusia ya, yang mudah pakai bahasa manusia ya. Kalau bahasa tingkat rendah berarti bahasa yang masih kita yang beradaptasi ke bahasa mesin. Jadi kita harus mengerti sifat-sifat mesin. Nah, kalau bahasa tingkat tinggi ini udah ada compilernya, bahasa manusia diterjemahkan ke bahasa mesin. Dengan demikian aturan penulisan dan penggunaan dari bahasa Arduino akan sama dengan bahasa C ya. Saya yakin di awal-awal kemarin udah belajar bahasa C atau C++, itu akan mudah kita memahami Arduino ini. Strukturnya minggu yang lalu juga ada disinggung ini. Nah, ada dua void utama atau dua namanya fungsi, dia bukan fungsi sebenarnya. Kalau fungsi beda lagi. Kalau fungsi dia memberi nilai. Kalau kita panggil dia di luarannya atau outputnya adalah nilai. Kalau ini prosedur. Jadi akan dipanggil ya, tanpa ada pemanggilannya dari luar, mentransfer nilai keluar ya. Ini aja hanya dipanggil. Dimana setup adalah bagian untuk menginisialisasi hanya dijalankan sekali di awal program. Artinya ini wajib ada, nggak boleh dihapus. Kalau dihapus dia error programnya ya. Wajib ada, kalaupun nggak ada statementnya ya, nggak ada baris program di dalamnya, tetap dilampirkan void setup ya. Ini akan tetap dibaca sekali saja. Nah sekarang loop ini akan dibaca berulang-ulang, akan selamanya program itu berjalan dia akan dibaca. Artinya selama Arduino itu nyala, maka void loop ini akan terus dieksekusi ya, akan berulang. Jadi dari sini sampai penutupnya ini akan berulang terus ya. Nah ini strukturnya. Fungsi setup hanya dipanggil satu kali ketika program pertama kali dijalankan. Jadi tahap inisialisasi di sini ya, digunakan untuk mendefinisikan mode pin atau melalui komunikasi serial ya. Fungsi setup harus diikut sertakan dalam program walau tidak ada statement yang dijalankan ini tadi. Contohnya ini. Kita mau jadikan 13 ini adalah sebagai output. Jadi pin 13 sebagai output. Ya, kalau kita mau jadikan input, pin mode 13 input gitu ya. Jadi seperti itu. Loop setelah dijalankan fungsi setup, dia wajib mengeksekusi setup dulu, baru loop ini. Maka secara langsung akan melakukan fungsi loop secara berurutan dan melakukan instruksi-instruksi yang ada dalam fungsi loop terus menerus. Void loop ini prosedur ya, sama kalau kamu mau bikin lagi prosedur yang lain, void bla bla gitu ya. Misalnya kita mau membuat satu prosedur perulangan ya, void perulangan gitu. Jadi tinggal panggil, nanti di dalam sini panggil perulangan 3 gitu misalnya. Jadi akan memanggil ke void perulangan. Jadi void ini tidak ada returnnya. Jadi kalau kamu panggil di fungsi yang lain, misalnya void perulangan, berarti nggak ada returnnya. Nah, kamu udah pasti udah pernah belajar lah fungsi ya.
Kalau function itu ada returnnya, artinya mengembalikan nilainya tadi. Misalnya di sini loop ini punya nilai, kalau ada return di sini return x misalnya, x adalah nilai loopnya misalnya. Tapi kalau ini void itu nggak ada, ya nggak ada nilainya kecuali kita pakai function. Digital write ya, 13 high, jadi nilai pin 13 kita beri arus, berarti nyala ya. Arusnya berapa? Kemarin kita ada belajar dasarnya itu adalah 0,5 ya, dari ya lebih besar dari 0 sampai dia 0,5 5 volt ya, dari 0. Delay 1000 ya, satuannya adalah apa nih, setiap 1000-nya adalah 1 detik ya. Kalau kita mau bikin 2 detik berarti 2000 ya. Digital write 13 low, berarti kita matikan pinnya, jadi nilainya 0. Ini 5, ini 0, 5 0. Delay 1000 ya, jadi hidup di jeda 1 detik, mati di jeda 1 detik, berulang lagi, hidup mati, jadi dia lampu klip gitu ya. Kalau kita kemarin pada pin 4 ya, kamu tes di pin-pin kalian waktu di praktikum semalam, bagaimana lampu ini bisa bergantian atau bisa klip gitu ya, blink. Nah, dicoba nanti. Apa fungsinya kalau nggak ada delay? Dia langsung hidup padam gitu ya. Atau nyala mati. Kalau nggak ada delay, dia nggak ada jeda, seakan-akan hidup terus gitu. Jadi nggak nampak dia kelihatan karena nggak ada delay. Jadi fungsi delay itu biar supaya ada jeda antara hidup dan mati. Oke. Nah, jadi sini ada sekalian mengenal loop dan sekalian mengenal delay. Kalau mau tidak pakai delay, maka kamu pakai nanti delimiter ya, deliminit kalau nggak salah, jadi kita pakai perintah untuk mengambil timer ya, mengambil berapa menit baru kamu hidup nyalakan. Tapi yang lebih sederhananya itu menggunakan delay. Function, nah ini tadi prosedur, yang ini function ya. Prosedur tidak mengembalikan nilai. Kalau function atau fungsi mengembalikan nilai adalah blok pemrograman yang mempunyai nama dan mempunyai statement yang akan dieksekusi. Kita function disebut dipanggil. Fungsi void setup dan fungsi void loop telah dibahas di atas, dan pembuatan fungsi yang lain akan dibahas selanjutnya. Jadi formatnya seperti ini, tipe. Jadi outputnya nanti waktu fungsi itu dipanggil apakah dia byte, apakah dia long, apakah dia integer, apakah dia double. Ketika dipanggil dia mengembalikan nilai apa. Function parameter ya, ini inputnya, biasanya inputnya ya. Kalau misalnya kita perulangan, ini 3, berarti kita mau ngambil 3 perulangan gitu misalnya ya. Balikan nilainya adalah tipenya ya. Contoh integer delay value kan, kita mengambil delay value, tipe datanya integer, berarti ini nilainya kita panggil nanti misalnya A sama dengan delay val, berarti A itu udah nilainya integer, hasil dari return ini. Ini mengembalikan nilai. Kalau tadi void itu nggak mengembalikan nilai, kita panggil ya void itu sendiri yang bekerja, nggak ada mengembalikan nilai ke variabel. Kalau ini kita panggil A sama dengan delay val misalnya, maka ketika kita panggil A gitu ya, A sama dengan delay ini semikolonnya harus ada penutupnya ya. Bahasa pemrograman ini baris satu dengan baris yang lain dipisahkan dengan titik koma. Ini udah punya nilai. Kalau tadi ini bukan function, kita menggunakan void delay val, ini nggak bisa kita panggil dengan A. A ini nggak ada nilainya, jadi nggak bisa mengembalikan nilai. Jadi fungsi function
Ini langsung dia tidak didefinisikan sebagai function delay, jadi tipe datanya langsung. Misalnya integer delay file ini apa, fungsi. Ya. Kalau yang di bahasa pemrograman lain misalnya function bla bla bla, function bla bla bla. Tapi kalau ini nggak langsung. Tipe data nama fungsi. Tipe data nama fungsi. Curly brace ya. Nah, ini adalah apa, buka kurung tutup kurung ini ya. Awal dan akhir dari sebuah blok fungsi. Ketika program dan programmer lupa memberi ini tutup, maka ketika dikompil akan terdapat laporan error ya. Jadi kalau biasakan kalau kita bikin buka kurung itu langsung tutup kurung, baru kita nanti isi program di dalamnya. Jangan buka kamu isi program nanti lupa nutupnya ya. Kalau ada berapa di situ tingkatan pemrograman, biasanya buka kurungnya ada beberapa kali, nanti bisa lupa mana buka kurung ini, mana buka kurung itu. Jadi setiap buka kurung kurawal langsung tutup kurawal, itu biasanya untuk mengatasinya. Semikolon itu semua statement yang ada ditulis di blok komen ya, tidak akan dieksekusi dan tidak akan dikompil hingga. Nah ini komen ya, salah nih penjelasannya salah, kopi saya tadi. Nah, ini blok komen ya. Ini penjelasan di sini. Terbalik. Semikolon itu ini keterangannya. Semikolon harus diberikan pada setiap ya, saya pindahkan saja. Nanti lupa. Harus diberikan pada setiap statement program yang kita buat. Ini merupakan batas setiap statement program yang dibuat. Jadi setiap ada titik koma itu berarti artinya satu baris programan ya. Kalau kita lupa nanti error ya. Jadi kalau kamu enter, kamu titik koma ya, dianggapnya satu semua, satu baris. Dan kalau tidak sesuai dengan format ya, itu akan error. Tapi kalau kamu lanjutkan misalnya A sama dengan B semikolon, C sama dengan D semikolon, itu jalan ya, dianggapnya itu dua baris walaupun kamu satukan dalam satu baris. Blok komen ya, yang diawali dengan ini dan ditutup dengan ini itu menjadi blok komen. Dia akan menjadi abu-abu tulisannya. Ini tidak akan dieksekusi program. Dia biasanya untuk memberi apa, keterangan yang panjang dalam satu program. Atau misalnya kamu ingin tracing program, kamu mau blok dulu bagian itu, kamu tidak eksekusi bagian itu, kamu nonaktifkan. Ini biasanya sering saya gunakan ya untuk tracing program. Line comment sama dengan blok comment. Line comment pun sama, hanya saja dijadikan komen pada per baris ya, jadi satu baris itu aja. Kalau banyak baris kamu menggunakan line comment ya banyak line commentnya gitu. Jadi kalau lebih simpel lagi, kalau yang panjang, yang banyak itu menggunakan slash bintang tadi. Variabel ini dasar, ini udah tidak perlu dibahas sebenarnya, tapi sesuaikan. Variabel ini untuk nyimpan nampung data sementara ya. Kalau kamu seorang programmer atau kamu akan belajar dari programmer, kamu harus memahami setiap perubahan variabel di dalam bahasa program ya. Jadi nilai-nilai yang dikandung dalam variabel itu harus tahu. Kamu bisa terawang ya. Walaupun di situ variabel, kamu harus tahu nilainya berapa ya. Setiap satu baris program ya, ibaratnya white box gitu ya, sebagai kotak putih. Setiap nilai yang kamu masukkan diproses, kamu harus tahu prosesnya seperti apa, nilainya itu berubah seperti apa. Itu baru paham dengan dasar program ya. Kamu kalau nggak bisa membayangkan itu berarti kamu belum paham ya. Jadi
gimana sih belajar program atau memahami program, atau seperti apa kita bisa paham dengan program? Nah, itu jawabannya tadi itu. Ketika kamu udah bisa membayangkan apa yang di dalam variabel itu, setiap perubahan barisnya, maka itu kamu udah bisa paham. Artinya kamu udah paham dengan algoritmanya dan udah paham dengan sintaks, itu udah lagi paham algoritma. Jadi kalau tidak paham algoritma, dia nggak bisa membayangkan perubahan-perubahan itu. Atau bisa dia ketika kamu mau membuat sesuatu udah bisa kamu skemakan membuatnya seperti apa. Nah, ini variabel ini penting ya. Ya walaupun nanti dia proses pengisiannya menggunakan perulangan atau apa dengan yang lainnya. Nah, jadi kalau kamu udah bisa mengerti nilai variabel ini setiap baris, itu udah bisa bahasa pemrograman. Kalau sintak itu mudah dipelajarinya, tapi untuk memahami atau algoritmanya itu harus ya menggunakan apa lah ya, kecerdasan lah. Ya, kalau lebih mudahnya gitu, kalau misalnya kamu bahasa pemrograman, kalau nggak tahu apa hasilnya, ya biasanya kalian buat program ketik outputnya apa gitu. Kalian itu nggak bisa seperti itu, harus tahu setiap baris itu fungsinya apa ya. Kalau saya dulu waktu pertama belajar, saya print itu tiap baris ya, tiap baris ini lo outputnya apa, tiap barisnya outputnya apa. Jadi perubahan nilai setiap variabel ya, perubahan nilai pada setiap baris itu dimengerti. Oke. Data type ini ya, tadi tipenya apa, nama variabelnya apa. Ini bukan type-nya, ini tergantung ya. Kalau dia double di sini. Nah, ini. Long variabel, misalnya long ini salah nih, long variabel sama dengan 900.000. Integer variabel sama dengan, berarti variabel ini tipe datanya integer, variabel ini tipe datanya long ya. Dan selanjutnya. Oke, sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya tentang operator aritmatik dan perulangan. Nah, ini dasar-dasarnya. Nanti kalau kamu ada waktu kamu cobain untuk praktikumnya. Bagaimana lampu itu berkedip. Oke, sampai sini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.